Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BNN Menyapa. Hari ini kita akan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ikuti kami. Let's go. Ya. BNN, saat ini kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju. Di mana, Pak? Markas Komando Security PTG MTD. Let's go. Iya. Selamat pagi, Pak. Tapi Pak, kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, ada kami beberapa anggota. Jadi di BNN itu terbagi beberapa kegiatan, ya, yang pemberantasan, ada yang bercup-cup seperti kami ini tugasnya mensosialisasikan, ya. Jadi kami mulutnya BNN untuk keluar ke masyarakat, karena selama ini kalau kita di masyarakat itu dibilang BNN agak menakutkan, Pak. Ya. Ya. Jadi kita berharap ada kegiatan silaturahmi ke masyarakat, ke stakeholder, ya, dengan harapan itu bahwa sebenarnya sih BNN seperti ini, ya. Karena mereka berpikir bahwa BNN itu kerjanya menangkap apa dan sebagainya. Padahal enggak. Kalau kita di BNN itu, Pak, ada keluarga, ya, menyalahgunakan narkoba, ya, silakan dibawa ke BNN saja, ya. Kalau dia posisinya penyalahguna, toh kita anggap korban, ya, tidak ada proses hukum, Pak, ya. Nah, kunjungan kita salah satunya adalah mendatangi bapak-bapak yang ada di sini, karena biasa kita lihat bahwa, ya, di sini menjaga keamanan yang sekitar Tanjung. Tapi saya bertanya kepada bapak, apa sih sebenarnya tugas fungsi daripada security yang ada di sini? Ya. Baik, Pak, saya Suhaib Majid selaku Chief Security PT GMTD TBK, membawai security kurang lebih 300 orang. Tugasnya khusus pengamanan dalam perumahan. Jadi tidak ada yang di luar perumahan, termasuk fasilitas miliknya PT GMTD. Itu yang dijaga. Tugas pokoknya memberi rasa nyaman kepada warga yang tinggal di dalam klaster. Karena jumlah perumahan yang dibawahi PT GMTD ini kurang lebih 6.000 lebih, hampir 7.000, karena sementara membangun juga sebagian. 7.000 unit, Pak. Unit. Jadi tugas security memastikan memberi rasa aman dan nyaman kepada warga, terutama orang yang keluar masuk, terutama tamu itu wajib melapor di penjagaan, menyimpan identitas dan dimutasikan. Kira-kira itu tugas pokoknya mereka. Jadi memberikan rasa aman kepada masyarakat lah. Ya. Salah satu diantaranya mungkin, ya, memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap gangguan penyalahgunaan narkoba. Nah, saya kira-kira kalau personil yang ada di sini sekitar 300 lebih, ada enggak jaminan kira-kira tidak ada salah satu di antara kita yang menyalahgunakan narkoba, Pak? Kalau masalah jaminan kan ini masalah individu. Iya. Jadi pergerakan pergaulan dia susah kita awasi, deteksi. Kalau menyampaikan pada saat apel, kita akan sampaikan bagaimana sih dampak dari penyalahgunaan narkoba. Selain berdampak masalah sanksi hukum atau pidana, ya akan berdampak ke kesehatan, bahkan ke keluarga. Banyak hal lah kalau yang terlibat narkoba. Untuk security di sini, dia wajib memastikan dirinya masuk di sini itu tidak bisa masuk di sini kalau belum melaksanakan tes narkoba. Oh, dia dites dulu, Pak, ya? Ada surat keterangan. Dan dia dilampiri surat keterangan. Seluruh, kalau tidak pasti ditolak.
Itu jadi khusus narkoba itu wajib ya, dengan dua dia kalau dari segi kesehatan bebas narkoba dengan berbadan sehat. Artinya mereka masuk di sini itu sudah bersih memang, bersih dari. Nah, di perjalanan itu kalau ada anggota personil yang diketahui atau terindikasi menyalahgunakan narkoba, apa tindakan yang kita berikan kepada mereka, Pak? Iya, bagi anggota security atau satpam ini yang ada di PT GMTD yang kami bawai, apabila ada ketahuan menggunakan narkoba atau terindikasi, itu langsung diberhentikan. Tidak ada cara lain yang kita lakukan, tidak ada pembinaan, itu langsung dilakukan pemberhentian atau pemecatan. Artinya ada kemungkinan bahwa mereka itu juga korban menyalahgunakan, tapi dia tidak tergolong masuk ke dalam jaringan bandar apa dan sebagainya. Ya, kalau seandainya bisa, hukuman internal itu tetap dilaksanakan, tapi cobalah kita kerjasama bahwa yang bersangkutan itu bisa diarahkan ke BNN untuk kita asesmen. Ada kemungkinan setelah diberhentikan akan lebih menjadi ganas itu, lebih membias. Ya, saya berpikir seandainya setelah pemecatan, ayo yuk ke BNN untuk di asesmen, direhab, diperbaikilah. Nah, seperti itu, disembuhkan. Kalau memang dia masih bisa disembuhkan, kita adakan rehabilitasi dan sebagainya. Iya. Lebih bagus diarahkan, karena di BNN itu kalau dilaporkan secara seperti itu tidak dituntut pidana. Nah, itu proses hukum. Jadi mungkin arahnya seperti itu. Oh, mending kamu berhenti dulu di rehab di BNN, itu tidak dituntut pidana, tidak dituntut dan saat ini gratis. Iya, gratis, tidak ada pembayaran. Saya mengerti. Ini ada dua ini. Dua macam kalau ini. Kalau terindikasi bisa kita antarkan begitu. Iya. Tapi kalau dia sudah ditagih kan sudah ada di tangan kepolisian. Lain kalau jadi sudah lain itu. Ngerti ya? Ya, APH itu sudah tidak bisa lagi. Ya, nanti ya, mungkin biasa waktu kita aktif itu laksanakan itu. Ngerti. Iya. Ada asesmen dibawa ke BNN, nanti hasil asesmen apakah dia jaringan atau pemakai saat. Iya. Saya pikir itu, Pak. Insya Allah, Pak. Terima kasih banyak ini. Artinya saya memang dari kepolisian. Iya. Tapi kan lama jadi bagus juga ada begini nih, pencerahan begini nih. Penyegaran kembali. Kota buntu ndak urus begini lagi. Mungkin bisa ada waktu, Pak, kalau misalnya ada kita dari pusat. Tadi dari Belitung bisa. Kita ada mungkin apel pada saat apel, iya. Kalau apel kami 7.30. Tapi kalau ada kebutuhan bisa kita mundurkan ke jam 8 umpama kalau ada. Itu biasa ada yang dari luar pimpin apel, Pak. Tidak ada kami. Oh iya. Kalau bisa berkenang ya pada saat apel ya, kita satu kali apel itu kurang lebih 100-an. Tidak banyak, banyak sini penuh dari ujung ke ujung. Iya. Nanti dijadwalkan. Bisa aja, enggak ada aja masalah gitu. Tahu aja deh kayak kantor. Saya 2 kali Kapolsek Tamalate aja kok. Kalau apel begitu harus ke induk dulu atau? Tidak, di sini langsung. Iya, terima kasih banyak. Kan belum disiapkan kopi. Dia bangun, terima kasih banyak. Panas ya. Bisa deklarasi sini, Pak. Kita bisa. Kami security PT GMTD siap war on war. Baik Sobat BNN, itu tadi perbincangan kita dengan security dari PT GMTD. Siapapun kamu, apapun komunitas kamu, kita harus terlibat agar Sulawesi Selatan khususnya Makassar bersih dari narkoba. Tunggu kami. Jalan-jalan ke tempat kamu. Let's go.